Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah sebagai satu isyarah bahwasanya kita ini mengakui seluruh nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah, maka kita tidak mampu melangkahkan kaki kita ke masjid ini, di mana keagungan dan pahala dari melaksanakan ibadah sholat subuh wajib ini tentu sangatlah besar sekali. Yang ibadah sunnah saja, qobliyah subuhnya, rakaatan qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat wajibnya. Karena itu kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, pagi ini jemaah dimuliakan Allah, kita akan belajar tentang bagaimana mendapatkan kebahagiaan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, di dalam surah At-Talaq. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi kalau ada seseorang menghadapi problem, menghadapi masalah, kemudian dia menjalani masalah tersebut dengan ketaatan, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan solusinya. Kalau dalam urusan rumah tangga ada masalah, suami punya masalah dengan istri, kemudian suami mengambil langkah-langkah takwa, maka masalah itu akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita kemudian gegabah. Kalau ada masalah, kita bongkar aib pasangan misalkan, maka bukan solusi yang didapatkan, tapi problemnya akan tambah semakin rumit. Kalau ada masalah dalam urusan harta, wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita ini ada problem dalam urusan harta, maka bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hanya saja kita ini sering mengukur namanya rezeki, namanya kebahagiaan itu hanya dengan materi, ya Pak ya. Kalau nggak dapat materi nggak bahagia, kira-kira begitu. Padahal ada banyak orang materinya banyak tapi nggak bahagia. Saya ada jamaah datang kepada saya, yang laki-laki dokter, yang perempuan lawyer. Duitnya banyak ya Pak ya, tapi pernikahannya di ujung tanduk. Bagaimana? Berat. Sore kemarin datang kepada saya yang laki-laki ini pengusaha tambang, yang perempuan dosen di salah satu fakultas kedokteran di Surabaya. Mereka datang tidak bahagia, padahal kalau dihitung-hitung keuangannya juga aman ya. Istrinya punya pemasukan, suaminya pemasukannya juga besar.
Justru yang jadi masalah apa? Pekerjaannya, Pak. Dan sekarang ini banyak orang yang bingung cari pekerjaan. Jadi yang jadi masalah justru pekerjaannya. Jadi terpaksa dengan kondisinya mereka harus LDR, Pak. Ya. Meskipun alasan utamanya bukan masalah itu juga. Jadi jemaah dimuliakan Allah, materi ini kalau begitu bukan sumber kebahagiaan. Dulu tidak punya pasangan, Pak, pengen nikah. Setelah nikah, ada banyak yang merasakan tidak bahagia. Perceraian ini, saya kemarin baca datanya, 74% faktornya adalah khuluk, gugat cerai. Ada permintaan dari pihak wanitanya. Ibu harus lebih banyak sabarnya daripada. Bayangkan dalam posisi cerai di tangan laki-laki saja, Pak. Kasus perceraian itu ternyata masih didominasi karena faktor ibu-ibu yang meminta cerai. Mungkin bapaknya juga kurang bertanggung jawab mungkin gitu ya, tapi bukan bapak-bapak yang di sini ya, Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan keluarga kita jadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah fid-dini wad dunya wal akhirah insyaallah. Jadi jemaah dimuliakan Allah, rezeki ini banyak sekali. Orang kalau diberikan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala maka akan diberikan rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya Allah yang kita bisa bermajelis seperti ini menenangkan, menyenangkan. Gini pertama benar, Pak. Pagi-pagi sudah aromanya kopi gitu ya, sambil ngaji. Maka nikmat mana lagi yang kita dustakan ini? Habis sholat berjamaah. Tidak semua orang, Pak, bisa seperti kita. Ada yang kemudian ditakdir masih tidur seperti sekarang ini, tidak dapat bagian apa-apa dari kenikmatan yang jenengan rasakan. Masya Allah. Dan inilah yang akan kita bawa mati bagi mereka. Jadi kebahagiaan itu datangnya kalau itu dari mana? Waktu nggak punya uang juga belum tentu bahagia. Dulu nggak punya pekerjaan, setelah dikasih pekerjaan keluh, Pak. Aduh, saya ini ngelembur terus ini. Dulu nggak punya pasangan repot, Ustaz. Gimana ini istri saya cerewetnya luar biasa. Si istri juga curhat, Ustaz. Suami saya ini sepertinya suka berbagi, tapi di rumah pelitnya minta ampun, Ustaz. Belum punya anak, minta anak. Setelah punya anak repot. Aduh, biaya merawat anak tinggi, tambah besar, anak semakin sulit untuk diarahkan. Terus begitu, Pak, jadi problem. Sebenarnya yang problem itu kita, ya. Padahal Allah sudah kasih solusi. Kalau kamu dalam urusan rezeki bertakwa, maka rezekimu itu akan menjadi barokah. Barokah itu apa, Pak? Halo? Ini masih hidup semuanya, Pak. Barokah itu ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Jadi barokah itu tentara di antara tentara Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau dia datang kepada harta, masuk dalam harta, maka harta ini tidak banyak tapi cukup. Ya, akan mencukupi. Mau beli rumah, uang tidak banyak, Ustaz, ya cukuplah. Berapa harganya? Ya, tidak banyak sih, Ustaz, 1,5 miliar. Oh, gitu ya. Mau berapa
berangkat umroh bareng, ya cukup. Enak nggak Pak? Kan banyak ya uang orang berlimpah tapi mau berangkat haji umroh, urusan banyak. Kebutuhan juga masih banyak. Mau sedekah aja berapa? Nah ini namanya tidak barokah. Nah bagaimana supaya barokah yang bisa membawa kebahagiaan ini hadir? Syaratnya takwa. Walau amana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau kalian ini beriman kemudian bertakwa, maka akan kami bukakan bukan hanya satu barokah tapi barakatin minas sama'i wal ardh. Dari langit diturunkan, dari bumi dikeluarkan, yang jauh didekatkan, yang dekat tambah dekat ya Pak ya, jangan dijauhkan. Itu kalau barokah ini masuk kepada anak-anak kita Pak, oh Masya Allah, anak-anak menjadi qurrata a'yun, menyejukkan di pandang mata. Aduh, enak Pak ya. Seneng gak Pak kira-kira Pak dapat kabar ya anaknya sudah hafid 5 juz nih? Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak jangan jadi ahli Quran semuanya. Dapat kabar ya ini anak-anak sudah apa? Mereka semua sudah khatam kitab ini. Mungkin bapaknya lagi kerja LDR jauh ya, habis maghrib difoto sama ibunya atau di video sebentar ya. Ini anak-anak lagi simakan sama Umi. Gimana Pak yang kerja jauh? Senang kan? Allah. Jadi kebahagiaan itu begitu Pak. Kebahagiaan itu dalam ketaatan kepada Allah. Bapaknya semangat kerja, dapat uang, ayo kita umrah bareng ya. Alhamdulillah. Padahal umrah biayanya banyak, ya. Tak apa-apa. Nanti uang ada lagi, Pak. Kita cari lagi. Yang penting kita bisa bareng-bareng ibadah. Enak dapat. Halo, pengen tak ya? Allahu Akbar. Jadi barokah itu adalah tentara di antara tentara Allah Subhanahu wa taala yang kalau dia hadir dalam harta kita, pada anak-anak kita akan menenangkan, menenteramkan, membahagiakan. Lekat dia pada istri kita. Oh. Kalau barokah ini ada pada istri Pak. Kalau kita melihat istri sarot sekali, ya. Menjadi apa? Membahagiakan. Ya. Ketika kita perintah, istri juga taat kepada kita. Ketika kita nggak ada di rumah, istri yang jaga rumah kita. Itu menyenangkan. Ya. Jadi istri itu enak dipandang suaminya, bukan suami tetangga, Pak. Sekarang ini ibu-ibu itu enak dipandang suami tetangga. Kalau mau ada hajatan baru bersolek ya Bu ya. Halo? Anda ya Pak? Tidak salah Ustaz gitu. Mau jalan-jalan baru nih, tapi pas di rumah, aduh. Makanya Pak dimodalin ya. Model itu butuh modal ya Bu ya. Model itu butuh modal. Ini kalau mau cantiknya model segini, model Syahrini, siap tidak nih model cantiknya model Syahrini? Modalnya berat Pak. Gimana Pak? Siap? Cantiknya model Syahrini, siap ngasih modal Pak? Sekali masuk berapa juta, berapa ratus juta masuk salon nih. Aduh, jangan kayaknya nggak siap ini cantik model Syahrini ya.
Jadi ternyata cantik itu ada modalnya ya, butuh modal Pak. Makanya kalau nggak ada modal ya cantiknya ya apa? Seadanya lah gitu ya. Itu sebab oh ya gini sudah cantik, alhamdulillah. Kalau barokah ini Bu melekat di suami, masya Allah. Dompetnya suami itu bolong. Ini rekeningnya mama yang bawa dah gitu. Paling banyak cuma butuh berapa, 2 juta, 3 juta lah buat bensin, buat apa ya, mungkin kalau pas lagi pengen nyemil-nyemil gitu loh ya. Sisanya sudah mama yang kelola. Enak gak Bu? Halo? Ya. Gitu. Tapi syaratnya apa? Iman kepada Allah dan takwa. Nah ini. Makanya walau amana ahlul qura ya amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal. Jadi jemaah dimuliakan Allah, kita ini harus begitu ya. Nah, takwa kuncinya apa? Takwa. Makanya dalam satu doa diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita sering membacanya. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, kita minta ini hidayah. Hidayah sudah dikasih Pak. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an. Jangan baca hadis-hadis Nabi, dibaca enggak? Baca, ikut-ikut kajian begini. Ini banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang takwa. Maka pertama kita harus bertakwa. Allahumma inna nas'alukal huda wa taqwa. Sudah ada hidayahnya nih, petunjuknya di Al-Qur'an. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Al-Qur'an itu tidak ada keraguan, tidak boleh ragu Pak. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Apa bedanya Pak? Petunjuk dan huda dan at-taqwa ini Pak. Ada yang tahu? Yang tahu, yang bisa jawab boleh pulang ini. Kita baca Al-Quran. Al-Quran itu masya Allah, innahu laqaulun fasl. Al-Quran itu adalah perkataan yang hak. Kalau kita baca di situ tentang apa? Rambu-rambu bagaimana menjadi orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, ya, bisa menahan amarah. Oh, jadi orang takwa itu enggak ngamukan. Ibu dapati suami tentang ibu tidak pakai keluar apa maki-makiannya. Bapak juga begitu. Ngadepin anak marah, tahan Pak. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, suka memaafkan, tenang Pak. Yang bikin susah itu kan kita ingat terus, Bapak ini salahnya kemarin ini diingat terus. Ibu-ibu katanya itu kesalahan 10 tahun yang lalu itu masih tahu itu. Ahli sejarah katanya. Yang bikin masalah itu dosa kita apa? Kita simpan, jadi gak bahagia. Kenapa jadi gak bahagia? Gak percaya sama Al-Quran. Oh, jadi gitu setia. Tapi yang salah dia Ustaz. Jangan sampai yang salah jenengan. Alhamdulillah dia yang salah. Tinggal bagaimana sikap kita ini. Bisa nggak kita memaafkan? Ada tetangga gitu Pak jengkelin, ada teman suka fitnah, adu domba kita, gitu. Bisa nggak memaafkan Pak? Kalau jenengan bisa menjalankan petunjuk itu, bahagia. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil
cerita-cerita fiktif. Enggak, Pak. Al-Quran itu qaulun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Mental kita itu mental apa? Mental apa melihat Al-Quran itu melihatnya sebagai qaulun fasl apa qaulun hazl? Kebanyakan kita melihat Al-Quran itu masih sebagai qaulun hazl. Tidak percaya kita ini, Pak. Buktinya apa? Tidak ada perintah di dalam Al-Quran, panduan dalam Al-Quran, petunjuk Al-Quran yang kita amalkan. Yang kita amalkan apa? Hawa nafsu, Pak. Gengsi lah kita yang main silaturahim ke dia dulur nom, kan gitu katanya Pak ya. Kalau bahasa orang Jawa, ini dulur tuwek. Tahu dulur tuwek? Seolah-olah kalau saudara tua, dia yang harus didatangi, gitu ya. Akhirnya yang saudara mudanya repot, yang saudara tuanya sombong begini, silaturahim sambung enggak? Enggak sambung. Kalau enggak sambung, maka siapa yang memutus tali silaturahim akan aku putus rahmat. Dan hidupnya jadi gak bahagia, Pak. Salah siapa? Salah sendiri. Tidak pakai petunjuk. Makanya Nabi minta, Allahumma inna nas'alukal huda, ya Allah, kasih aku petunjuk. Mudah baca Al-Quran, senang mengaji, ada di majelis taklim. Kemudian apa? Wattuqa. Takwa itu apa? Kemampuan, kekuatan menjalankan hidayah itu, Pak. Baca Al-Quran, oh begini. Oh ya sudah, bismillah. Kan orang-orang bertakwa itu ya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ciri-cirinya orang bertakwa, Pak. Ya kan? Apa? Mereka yang karakternya orang bertakwa itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Suka infak meskipun dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Saat uang banyak, infaknya banyak. Saat gak punyanya sedikit, ya infaknya sedikit. Saat gak punya apa-apa, ya infak tenaga. Begitu ya, Pak ya? Pokoknya dia gemar sekali berinfak. Dulu sahabat ini. Oh, sahabat ini yang jalankan hidayah itu, Pak. Ketika turun firman Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ayat perintah untuk bersedekah ini, ada sahabat tak punya harta, Pak. Lalu apa yang mereka lakukan? Langsung mereka ke pasar, memanggul, menjadi kuli, Pak. Mengangkat barang, dapat uangnya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu responnya orang beriman itu, Masya Allah. Kayak kita lah, Pak. Bedanya dikit sahabat sama kita itu. Ya. Gitu, Pak. Sahabat itu dapat perintah, pokoknya urusan sedekah, dikit-dikit sedekah. Kalau kita kan sedekahnya dikit-dikit. Pokoknya bedanya apa? Sedikit. Sahabat dikit-dikit sedekah, kalau kita sedekahnya dikit-dikit. Halo, Pak. Pokoknya ada samanya lah, Ustaz, mirip dikit gitu ya. Sahabat dikit-dikit sholat, ya. Kita sholatnya dikit-dikit, ya. Pokoknya sholat malam lah, Ustaz, alhamdulillah, ya. Pokoknya bedanya dikit. Sahabat, para nabi tidurnya sedikit, kita dikit-dikit tidur. Sampai ngaji tidur katanya. Ya Allah. Ya.
yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia yakin dengan Al-Quran. Karena di Al-Quran dikatakan orang-orang yang bersedekah, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Paling tidak dia yakin bahwa orang kalau sedekah diganti 700 lipat kok sama Allah. Makanya begitu Pak. Ya kita nggak sampailah jor-joran begitu, tapi kita punya motivasi, semangat. Kenapa? Kita yakin, percaya sama Al-Quran. Jor-jorannya sedekah. Jangan kayak umumnya orang Pak, musim sepeda goes, sepedanya mahal-mahal Pak. Apa mereknya? Oh, Brompton. Berapa harganya itu? 70 juta, Masya Allah. Saya pernah kawan tanya itu, pedamu apa itu Mas? Mahal gak? Buat DP mobil ini bisa lah Ustaz, Masya Allah. Ya. Lagi musim cupang gitu, beli cupang semua. Lagi musim apa lagi itu Pak? Dulu ada bunga apa itu? Ya, semuanya gelombang cinta gitu ya, semuanya beli. Nanti pas lagi musim kurban cuma beli arang aja. Ya. Kalau urusan ibadah kita lupa ya, tapi urusan hawa nafsu syahwat, hobi ini Ustaz itu. Allahu Akbar. Maka ayo kita kembali kepada Al-Quran supaya kita ini hidupnya bahagia. Udah dikasih hidayah oleh Allah. Panduan Al-Quran. Al-Quran itu bukan stand up komedi Pak. Produksi kata-kata dusta supaya kita tertawa. Al-Quran itu qaulun fasl. Kalau kita menjalankan ini pasti begini. Itu Al-Quran Pak. Makanya ayo ngaji Pak. Ayo ngaji. Saya kemarin ada di TikTok, ada kakek-kakek paling sekitar umur 70-80 tahun. Tanya, "Rabbuka, siapa Tuhanmu?" "Allah." "Man nabiyuka, siapa nabimu?" "Muhammad." "Oh, ma kitabuka, apa kitabmu?" "Al-Quran." "Iso maca ora?" "Ora iso." Ya Allah. Ini gimana bisa dapatkan petunjuk, bisa jadi orang bertakwa? Baca Al-Quran tidak bisa Pak. Dikasih surat cinta kita di sama Allah, tidak pernah dibaca. Ibarat di WA itu Pak. Halo Pak, di WA, kalau yang WA kekasihnya, istrinya, anaknya buru-buru dibaca ya Pak. Orang kalau cinta begitu. Tapi kalau yang WA musuhnya Pak, paling ini hutan ini ya. Gak usah dibocor ini. Centang satu. Gimana perasaannya Pak? Kita ini sudah dikasih petunjuk oleh Allah, gak pernah dibuka Pak. Ya Allah, seminggu kemarin sudah, atau mungkin sudah berapa lama Pak Al-Quran gak dibaca Pak? Gitu minta bahagia hidupnya. Sedangkan kita menjauhi sumber kebahagiaan. Apalagi gak bisa baca. Iya, ini sindiran bagi kita. Apa kitabmu Al-Quran? Bisa baca enggak? Enggak bisa. Itu sambil tertawarnya itu kakek-kakek ini. Kok ada manusia makhluk aku kayak gini Pak ya? Untunglah Ustaz masih Islam gitu kan? Alhamdulillah pokoknya kita ini masih punya iman gitu kan? Insya Allah paling tidak ya masih masuk surga lah kita ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya. Wal kadhimin al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Itu Al-Qur'an. Jadi kalau kita bisa menjalankan ini, insya Allah akan bahagia. Kemudian ada perkataan orang-orang Arab, ulama mengatakan khallid dzunuba kabiraha wa saghiraha. Takwa itu apa? Khallid
khallid dunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa tuqa. Kamu jauhi dosa-dosa yang kecil maupun yang besar, maka itulah takwa. Khallid dunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa tuqa. Wa kun kamashin fawqa ardin wa kun kamashin fawqa ardi syauqi yahdaru ma yara. Maka kamu di dunia ini jadilah orang yang berjalan seperti orang yang berjalan, yang jalan ini penuh dengan duri, Pak. Gimana? Kalau jalan ini ada pecahan kaca, ada duri-duri banyak, kita nggak pakai alas kaki, gimana jalannya? Hati-hati, Pak. Jangan sampai salah injak, bisa langsung berdarah kaki kita. Itu takwa. Kun kamashin fawqa ardi syauqin. Jadilah orang yang di dunia ini berjalan seperti di tanah yang penuh dengan duri, penuh dengan pecahan kaca. Fahdharu ma yara, maka kita akan hati-hati. Mau melakukan ini Allah ridha enggak ya? Benci sama orang, sama tetangga itu dalam hadis boleh enggak ya gitu, Pak? Dalam hadis enggak boleh nih marah lebih dari 3 hari. Aduh, tapi enggak enak nih kalau ketemu nih. Antara nafsu dengan hadisnya Nabi, dengan petunjuknya Al-Quran bertentangan, Pak. Kira-kira kita dahulukan mana? Ketemu itu maunya kalau bahasa orang Surabaya kedeng-kedeng, dia yang salah, dia yang memulai. Gimana kira-kira, Pak? Kita maafkan enggak? Maunya kok enak dia yang memulai, kita yang minta maaf. Enggak lah, bisa begitu ya. Tetapi Al-Quran memerintahkan apa? Wal 'afina 'anil nas. Maafkan. Ya Allah, kita itu sering, Pak, dihadapkan antara nafsu, antara syahwat kita, syahwat membenci, syahwat marah, syahwat membalas, syahwat menzalimi itu. Al-Quran tidak boleh. Ya Allah, mana yang kita dahulukan, petunjuknya Allah atau petunjuknya setan? Petunjuknya Allah, ya. Tinggal prakteknya nanti. Halo, Pak, kopinya diminum ya, Pak ya? Sudah habis. Kalau itu saya yang minum dulu, Pak. Sampai dingin ini kopinya nih. Bismillah. La tahkiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa. Jangan pernah meremehkan dosa kecil, karena gunung itu adalah kumpulan dari apa, Pak? Debu-debu dari kerikil. Artinya dosa itu tidak ada yang dianggap dosa kecil kalau kita meremehkan dosa itu dan kita terus melakukan. Itu namanya takwa, Pak. Ya, apa takwa tadi? Khallid dunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa. Tinggalkan dosa kecil. Apa, Pak, dosa kecil? Apapun kita. Menyia-nyiakan waktu, lihat yang enggak boleh, kerasanya orang, apalagi, Pak? Halo? Enggak ada dosa, kenapa dosa itu, Pak? Khalid dunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa. Wa kun kamashin fawqa ardi syauqin fahdharu ma yara. Kita di dunia ini hati-hati, ya. Seperti berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri, penuh dengan pecahan kaca tanpa alas kaki. Hati-hati. Allah ridha enggak ya? Allah boleh enggak yang ini ya? Gitu. Jangan diumbar hawa nafsunya, Pak. Ya, jangan diikuti kesombongan dengan, Pak. Halo, kalau ada yang punya masalah ini antar jamaah dengan takmir, takmir dengan takmir, suami dengan istri, anak dengan orang tua,
itu sumber petaka, bukan sumber bahagia. Jangan itu pengen senang, pengen bahagia atau pengen susah sih Pak? Halo? Kalau pengen senang gitu Pak. Masa sih Ustaz? Nah ini kalau sudah muncul kata masa, inilah yang menunjukkan bahwa kita melihat Al-Quran sebagai qaulun hazal, dusta Al-Quran itu, tidak benar Al-Quran itu. Kita belum beriman kepada Al-Quran. La tahqirunna saghiratan fa innal jibala minal hasad. Jadi gunung banjir bandang itu Pak, banjir bandang itu kumpulan dari tetesan hujan yang kecil, 1, 2 tetes. Kalau sudah kumpul Pak, itu semua bangunan bisa hancur Pak. Dosa kecil terus dengan produksi habis Pak. Rusaknya rumah tangga itu karena dosa. Rusaknya anak-anak masa depannya karena dosa. Rusaknya masyarakat itu karena dosa. Ada kitab namanya Sumul Maksiyah, ya. Keburukan dari kemaksiatan itu yang pertama, kalau tidak mendatangkan musibah, maka dosa itu akan menghalangi kita ibadah. Mau sholat subuh biasanya suka jamaah, sekarang berat. Sholat malam bangunnya itu Pak, aduh, baca mushaf ini 5 menit lah, berat sekali. Tapi kalau baca WhatsApp 1 jam tidak terasa. Sampai ibu itu jengkel, ini anak pulang pondok HP aja misalnya. Bapaknya juga begitu, ya Allah. Halo Pak, baca Al-Quran Pak 5 menit. 5 menit itu saya hitung 5 menit, kadang 6 menit itu bisa dapat 2 halaman. Kalau habis sholat Pak. Halo Pak, halo, 5 menit habis sholat, kuat gak Pak? Baca Al-Quran 5 menit Pak. Kalau lihat WhatsApp, lihat status, lihat YouTube 1 jam Pak, kurang. Saya minta gak 1 jam Pak, 5 menit tapi sholat. Duduk Pak, duduk. Apa Pak? Duduk. Berapa menit? 5 menit. 5 menit duduk setelah sholat. Ya, habis sholat duduk 5 menit baca. Kalau lancar itu pakai tartil dengan 2 lembar. Ustaz saya ini agak lambat. Oke, tambah 10 menit. Kira-kira 10 menit lama enggak Pak? Oh, sama ngomong sekarang udah lama, nanti Pak. Ya Allah, 10 menit mari 10 menit. Belum ketambahan aja. Oh, 10 menit. 10 menit itu kayak 1 jam Pak. Pak, tidak percaya, buktikan hari ini. Tapi nanti kalau sudah bersih hati kita Pak, 1 jam itu kurang dengan Al-Quran. Ya Allah, pengen lagi. Tapi kalau hatinya dengan kotor, penuh dengan dosa dan kemaksiatan Pak, 5 menit 10 menit itu kayak apa? Sehari Allah berat. Habis sholat Pak 5 menit 10 menit itu untuk surga kita ya. Habis subuh 5 menit ya. Habis zuhur baca lagi 2 lembar. Habis asar 2 lembar. Habis maghrib 2 lembar. Habis isya 2 lembar. Sehari selesai 1 juz. Berapa menit Pak? 5 menit. Siap sudah 5 menit? Siapa? Yang di luar tidak ada suaranya ini. Ibu-ibu siap? 5 menit aja. Ya Allah, 5 menit dari 24 jam. Ini kan nanti mau masuk surga 5 menit ya Bu ya. Tidak apa-apa lah, bismillah ya Allah. Mudah-mudahan yang 5 menit ini
habiskan untuk hal-hal yang kurang manfaat. Ampuni ya Allah, saya tak berusaha dari 5 menit dulu. Sumbernya kebahagiaan. Katanya pengen bahagia. Tapi kalau tidak pengen bahagia juga nggak apa-apa, Pak. Yang merasakan jenengan, sumpek-sumpek jenengan, gitu nih. Makanya agama itu la ikraha fiddin. Allah tidak pernah maksa, wis tak kasih petunjuk. Nah, Al-Quran ada, masjid juga buka, nggih. Kajian nggih wis dibayari. Pun perang apa jenengan? Kopi nggih. Cemepak, rokoknya gak ono tadi. Rokoknya itu kudewe, Pak. Allah Akbar. Ngoten, Pak. Jadi ternyata yang gak mau bahagia itu siapa? Kita sendiri. Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Allah itu tiap hari ngerepotin. Sebenarnya repot ngurus jenengan itu, Pak. Jenengan ini sering maksiat tapi Allah kasih. Harusnya ada banyak bencana, Allah hindarkan jenengan dari bencana. Kalau nggak diurus sama Allah jenengan ini, Pak, udah nggak jadi orang kita ini, Pak. Mungkin istri itu nggak tahan jadi istrinya jenengan. Anak-anak juga nggak tahan hidup dalam rumah tangga. Tapi karena diurus sama Allah masih penting lah. Kurang-kuranglah kita istri masih sabar. Kita ini kan coba aja dengan muhasabah itu, Pak. Banyak salahnya daripada tepatnya, gitu. Sudah akuilah itu, Pak. Jangan sombonglah kita ini. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari itu Allah repot ngurusi kita ini, Pak. Tapi Allah nggak pernah bosan. Ya mudah-mudahan habis subuh ini pada tobat semua. Mudah-mudahan habis subuh ini ngajinya semangat semua. Nggih. Sedekahnya wis rotok maksalah ka apa-apa ya sedekah. Kalau ada salah suka memaafkan, belajar ya. Kalau suka marah-marah habis ini insyaallah setampet wis ndak apa-apa. Nggih. Lah mau jenengan wis sampean rene masjid iki, Pak. Salat 2 rakaat. Ya, pulang lagi. Ya. Masih enggak kuat salat lagi terus. Buat itu, Pak. Jadi syaratnya kalau pengen ya rezekinya dilancarkan oleh Allah, masalah-masalahnya dilapangkan oleh Allah. Ayo, Pak, kembali kepada Al-Quran, jalankan itu semua yang ada di dalam Al-Quran, dibaca, difahami, diamalkan, pasti selamat, pasti. Dari kalau kita bulan Al-Quran tidak ada keraguan. Kalau jenengan meragukan Al-Quran, maka batal imannya jenengan. Masalahnya tadi itu, Pak. Nah, kita sama nopo Al-Quran iso maca ora iso. Ini repotnya ini. Hanya ayo, Pak, ayo ngaji udah apa-apa. Saya punya santri. Santri saya itu 60% umurnya 40 tahun ke atas di Al-Quran. 60%. Ada namanya Busri Sulastri. Kapan-kapan kalau ada kesempatan saya ajak ke sini. Beliau ngaji beberapa tahun menjelang pensiun. Itu baru jilid 2. Jilid 2 itu belajar panjang pendek. Beliau salah semua, panjang yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Modelnya kok yang jenengan lah. Oke. Enggak percaya saya tes satu-satu. 90% paling gitu. Saya ini sudah 16 tahun sampai ini orang sepuh-sepuh itu ngaji, Pak. Dan di masjid-masjid itu saya tes 90% panjang pendeknya kacau. Nah, Ibu Sri ini belajar menjelang pensiun sekarang. Beliau ini masih ada, masih hidup, masih. Ini bukan cerita fiktif ini. Beliau sudah hafal 25 juz. Jadi kalau Bapak ini yang bukan tua ini masih, beliau ini senior ya, Pak ya? Bukan tua. Yuswanya pinter, Pak. Berapa?
79 paling barokah, panjang umurnya, banyak amal solehnya ya Pak ya. Nah, itu bisa. Menghafal bisa. Kapan-kapan saya bedah keutamaan orang ngaji, orang belajar Al-Quran. Oh, kalau kan bikin jenengan kemencar Pak. Ternyata ngaji itu istimewa. Tahu kemencar Pak? Hah? Kemencar itu kayak itu. Kalau ada buah mangga yang hijau Pak, atau bukan mangga lah ya, belimbing uluh, tahu Pak ya? Hijau matang niku sama petik Pak. Pas. Berkebayang hijau matang gede niku ya. Terus sama coklat Pak. Mas Ono. Kemencar. Rasa Pak? Giler. Dengan kalau tahu hadis-hadis tentang ngaji Pak, ngoten Pak, kemencar Pak. Kalau baca Al-Quran itu harusnya juga kemencar ngoten Pak. Dengan makan belimbing ulu, belumlah makan terasa. Ini baca Al-Quran itu lebih daripada belimbing ulu itu Al-Quran itu. Kira-kira itu ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami pembahasan kita ini. Kayaknya sudah mulai bahagia semua. Nanti pulang ingat utang lagi, pusing lagi, ngaji lagi nanti Pak. Tenang Pak, utang itu gampang ya. Yang penting dibayar kita aja. Insya Allah selesai ya Pak ya. Kira-kira itu jemaah dimuliakan Allah ya, tentang kebahagiaan. Itu sumbernya memang ketaatan atau ketakwaan. Dan bagaimana ketakwaan tadi itu? Hindari dosa-dosa yang kecil, hindari dosa-dosa besar. Hidup ini dengan kehati-hatian. Ada panduannya yaitu Al-Quran ya, ada panduannya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan jadi orang yang selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Bahagianya bukan hanya di dunia, tetapi bahagianya dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang ingin didiskusikan silakan. Terima kasih. Luar biasa. Sudah kemencar Bapak Ibu. Baik. Tadi banyak sekali ya kebahagiaan yang bisa kita raih itu dengan ketakwaan. Dan karena tadi dijelaskan ciri-ciri orang yang takwa itu tidak meragukan Al-Quran. Kalau di tempat saya itu di awal itu oleh diajarkan begini, benar kata Al-Quran itu benar kata kita, salah kata Al-Quran itu juga salah kata kita. Nah, ini adalah mengajarkan kita untuk tidak ragu. Apapun yang dikatakan Al-Quran adalah harus kita benarkan, baik itu beritanya menyenangkan atau menyesatkan, bahwa itu adalah benar. Karena Al-Quran itu basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan agar kita tadi diminta untuk hati-hati ya, kata Ustaz tadi, untuk bahagia menjalani hidup itu harus hati-hati, jangan sampai tergelincir kepada perilaku dosa yang itu menambah masalah. Juga di sini ternyata sumber bahagia itu juga suka berinfak. Dan alhamdulillah karena infak dari panjenengan semua, ngaji subuh ini berjalan. Ada yang pengen nyumbang kambing bulir minggu depan. Kambing bulir ya insya Allah semua itu karena apa? Karena dari keikhlasan panjenengan setiap ngaji dapat kopi, dapat minum, dapat makan gitu ya. Dan semua itu karena panjenengan semuanya. Bisa menghadirkan Ustaz itu juga karena panjenengan. Karena Ustaz kesini itu juga perlu transportasi bensin, jadi begitu. Ya, perlu menyiapkan diri sehingga belajar berbagai hal, sehingga semua yang kita keluarkan untuk menghidupkan membangun masjid ini adalah panjenengan semuanya berturut kontribusi. Kehadiran panjenengan pun itu kontribusi. Kalau panjenengan nggak hadir tuh rasanya gimana? Kurang afdal.
ngaji itu jadi Semarang itu semakin banyak. Dan dulu hanya 20 orang, sekarang sampai keluar-keluar, tapi tidak cukup ya dan cepat. Insya Allah ya. Baik, tadi sudah dijelaskan dari Bapak Ibu, ada yang akan ditanyakan Bapak apa? Oke, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta penjelasan sedikit Ustaz. Istilah memakmurkan masjid. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Oke, Bapak. Utang dari musuh kan. Jadi ini yang akan saya sampaikan bahwa kalau utang itu biasanya dari awal itu enak gitu, enak itu, tapi lama-lama kalau ketemu kita menghindar, jadi kayak musuh gitu ya. Terus bagaimana untuk kita mengingatkannya? Kalau kita mengingatkan itu kita salah atau tidak? Coba ada dua lagi, bagaimana memakmurkan masjid. Yang kedua, bagaimana menagih utang itu baik atau salah, atau memang harus diingatkan. Kalau diingatkan jadi musuh. Ada lagi, biar sekalian dijawab tuntas. Oke, sementara dua hal itu satu pembahasan. Iya, jadi memakmurkan masjid ini merupakan salah satu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Taubah ayat 18 itu, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah." Jadi definisi memakmurkan masjid itu dari mana? Ya, yang pertama bisa memakmurkan dalam aspek fisiknya. Yang kedua memakmurkan dalam aspek isinya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana memakmurkan dalam aspek apanya? Isinya. Bagaimana sholat 5 waktunya. Ya, jadi kita semua ini juga turut andil. Apakah masjid ini bisa makmur atau tidak? Kadang-kadang kita banyak menjumpai bangunan fisiknya ini sudah megah, tetapi isinya sepi. Yang mengisi siapa? Ya, bukan hanya takmir saja. Takmir ini memfasilitasi. Maka sekarang ini saya melihat inovasi-inovasi masjid ini untuk semakin makmur dari takmir luar biasa. Ada masjid untuk 3M, Pak. Masjid 3M apa? Yang pertama, masjid makan-makan. Pokoknya ke masjid itu pasti kenyang, sehingga jamaahnya seneng. Nah, nanti Ustaz gimana nih niatnya dia ke masjid hanya makan-makan? Ya nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan dari situ dia mulai kenal masjid, mulai dekat dengan masjid, mulai senang ke masjid. Lama-lama apa? Ada nggak ada makanan pun juga ke masjid. Jadi masjid ini memang harus kreatif, harus inovatif. Jangan sampai masjid ini isinya pensiunan aja. Masjid kita ini rata-rata sudah tua, Pak. Bukan bangunannya, tapi isinya ini sudah cukup tua ini, mau pensiun semua ini masjid ini. Maka ya saya suka ada sekarang ada anak-anak muda itu sudah mulai menggerakkan masjid. Ya. Mungkin perlu ada wadah anak-anak muda. Saya pernah di Sidoarjo itu ada salah satu masjid juga memfasilitasi para remaja masjid. Takmirnya sangat mendukung. Kamu mana? Mau ada kegiatan apa kita dukung. Kebetulan bapaknya bos-bos. Ayo buat proposal yang banyak. Sudah dilihat sama ketua takmirnya. Oke, kamu kan bapaknya bos nih, bawa ke bapakmu ya. Wah, yang minta proposalnya bukan orang, anaknya sendiri. Cair itu ya Pak ya. Kegiatannya berjalan gitu.
Yang susah itu anak muda itu dibatasi. Justru yang bikin masjid tidak disenangi oleh anak muda itu karena semuanya dibatasi oleh orang-orang yang sepuh. Ya, seleranya tua-tua semuanya, termasuk ustadznya juga ustadz yang tua-tua. Nah, anak-anak muda ini sekarang butuh sentuhan yang berbeda, butuh wadah dan butuh kreasi yang khusus. Ya, mungkin kalau kajian-kajian begini nggak terlalu senang nih anak-anak muda. Nah, mereka suruh buat sendiri, kita fasilitasi begitu ya. Maunya seperti apa? Pokoknya mereka ke masjid loh. Tumbuhnya di masjid, ya, sholatnya di masjid. Nanti kalau nikahnya di masjid, ya. Sampai nanti kalau anak punya anak cucu, ya dibawa ke masjid. Kalau mati juga disolatkan di masjid. Ya. Jadi terus pokoknya mulai nikah nggak ada modal, masjid modal ini. Kalau nikahnya di masjid dapat keringanan, misalnya gitu ya. Akhirnya masjid ini menjadi sumber solusi, Pak. Kira-kira begitu. Nah, cuma ini memang butuh support dengan semua. Kalau dengan tidak support itu, Pak, masjid mau gerak gimana nih acaranya? Dananya nggak ada ini, ya. Akhirnya nggak bisa bergerak. Tapi kalau kita ini masuk, kita dengan listrik, air, untuk nyedot karpetnya, AC-nya butuh dana semua ya Pak ya. Ada kawan saya itu pernah menghitung, dengan sekali masuk masjid itu minimal menggunakan kurang lebih sampai Rp5.000 atau Rp3.000. Kalau dihitung break even point itu BEP-nya itu ya, biaya AC-nya, biaya kebersihannya. Nah itu cuma kita ini rupanya nggak sadar. Selama ini menggunakan jasa masjid dari sedekah orang, tapi suruh sedekah Pak. Nggak mau kita itu. Ya kan? Sekali masuk masjid, nyalakan AC, nyalakan lampu. Biaya nggak Pak? Biayanya kita sendiri saja itu sekitar 3.000. Kalau tiap hari kita ke masjid, belum pakai airnya. Dan dengan kencing ke terminal itu Pak. Berapa itu Pak? 2.000. Hah? 5.000, 2.000? Nah, kencing aja itu Pak, boyan. Tempat aja sih. Iya. Wow, kita ini parkir itu Pak. Berapa parkir itu? Di sini sama parkir, sama ke toilet, masih butuh, masih mandi, kadang-kadang ada yang mandi juga kan? Hah? Aduh, ya, ke masjidnya karpetnya juga enak, ya, ber-AC, nyaman, bisa zikir, mendekatkan jenengan kepada Allah, menyelesaikan masalah jenengan, dapat kajian, dapat kopi gratis, dapat mineral, masya Allah. Gitu suruh sedekah itu mikirnya, masya Allah. Ayo, dengan sedekah yang banyak, Allah ganti banyak. Percaya kan? Tanyanya tentang memakmurkan masjid, larinya sedekah lagi Ustaz, jadi gitu, gitu ya Pak ya. Jenengan pengen makmur tapi jenengan tidak pengen sedekah, itu jenengan kayak apa itu ya ngomong kita misalnya. Ya gitulah Pak, jenengan itu ya. Ya kita ini semakin membongkar aib kita aja. Yang kedua tentang hutang ya Pak ya. Saya itu juga pernah ketika ada orang berhutang sekali, 2 kali, ketika nggak dikasih itu ngomongnya nggak enak. Sama kurang merasa miskin koyak aku. Ini hutang apa macam ini Pak ya gitu ya. Masya Allah. Kita ini dihutang kita mah diancam begitu ya Pak ya. Ya begitulah Pak. Itu diantara kadang-kadang saya itu juga ketawa sendiri masalah hutang. Betapa Allah itu maha lembut gitu ya Pak. Kadang kita sudah nggak mau mengutangi itu, ya kadang muncul iba juga, ya sudahlah kita kasih. Kadang-kadang kita juga muncul perasaan ya nggak usah bayar lah, melihat kondisinya yang nggak punya begitu ya. Itu diantara ya kekuasaan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha mampu. Kita udah gak mau ngasih lah, apa? Ngasih juga gitu. Jadi kita
ketika kita ngasih utang itu Pak, yang pertama alhamdulillah ya Allah, ya ternyata saya ini tidak mampu, yang mampu itu jenengan ya Allah. Maunya nggak ngasih tetapi masih ngasih juga. Nah intinya hutang itu Pak, hutang itu sesuatu, hutang piutang itu ini adalah syariat dalam Islam Pak. Bahkan ada ayat paling panjang di dalam Al-Quran itu bicara tentang hutang piutang dan dicatat ya. Dan hutang itu pada urusan-urusan yang mendesak. Kalau ada tetangga jenengan tidak hutang dan jenengan mati Pak, jenengan nggak ngutangi dosa sama. Ya, ini anak tetangga Pak, tidak makan hanya itu Pak, jenengan tidak ngutangi dosa sama. Tapi lah hutangnya ini hobi, nah yang dosa hutang, yang suka hutang. Ya, jadi hutang ini ya itu emergency lah Pak. Tapi jangan jadikan kebiasaannya. Halo Pak, yang suka hutang ini siapa? Wajahnya bukan wajah-wajah yang suka hutang, wajah yang suka menghutangi ini Pak ya. Nah, wajah-wajahnya jenengan itu makmur gitu sih ke orang, Pak pinjam ada tak Pak gitu ya Pak ya. Halo Pak. Tapi saya ini udah pensiun, tapi wajah pensiun jenengan ini masih meyakinkan kalau jenengan punya uang gitu ya. Jadi jenengan di hutang itu alhamdulillah, berarti orang melihat saya ini enak hidupnya. Jadi hutang piutang itu bagian dari syariat ya. Kemudian dia itu pintu emergency, jangan dijadikan soalnya apa? Di siang hari dia menghinakan, di malam hari dia meresahkan ya. Malam hari kepikiran ya Allah bayar hutang. Besok Pak ketemu jenengan itu seribu hutang, sampai lewat gang 1 ketemu, cari dia gang 2 gitu ya Pak. Makanya mudah-mudahan kita dijauhkan dari hutang dan lapar. Cuma masalahnya sekarang ini justru didorong orang punya hutang. Orang hutang itu malah keren. Sampai muncul namanya kartu apa itu? Kartu hutang. Bahasanya credit card gitu ya. Padahal itu kartu hutang Pak itu. Itu di bandara itu ada tempat mau minum kopi khusus bagi orang-orang yang punya hutang. Jadi kalau semakin punya hutang semakin keren ya. Padahal kalau masuk ngopi di Silowi wajah-wajah orang punya hutang ini gitu. Nah jemaah dimuliakan Allah, hutang itu. Nah hutang ini dibawa mati masalahnya ya. Bahkan orang kalau sudah mati sebelum waris itu dibagi, pertama kali yang harus diselesaikan hutangnya dulu. Sebab kalau tidak nanti sampai Nabi itu tidak mau menyolati orang yang masih punya ya. Nah, kalau hutangnya kepepet dia tidak bisa bayar hutang, nanti dibayar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hobinya hutang ini hobi yang jelek ya. Kira-kira seperti itu. Nah bagaimana kalau kita mengingatkan? Wajib kita ingatkan. Kalau dia tidak mampu, kana du usratin fanadhiratun ila maisarah. Ya, kalau tidak mampu dia, jenengan sebagai orang yang menghutangi itu punya kewajiban ngasih tenggat apa Pak? Waktu. Janjinya seminggu nih, ya sudahlah seminggu lagi. Ternyata nggak bisa bayar lagi, ya dah tak kasih seminggu lagi. Nggak bisa bayar lagi, ya wes nggak usah bayar. Tapi hutangnya 10 juta Ustaz. Kalau 100.000 halal ya Pak ya. Hutangnya 10 juta ini Ustaz. Saya dipikir dulu lah. Tapi kalau dengan itu orang butuh betul dengan mengikhlaskan Pak, Allah akan ganti Pak berlipat. Bahkan orang menghutangi itu Pak seperti sedekah senilai itu setiap harinya. Jadi kalau jenengan mengutangin saya 1 juta itu Pak, seperti sedekah 1 juta. Mau Pak mengutangin saya? Kira-kira begitu ya Pak. Bagi orang yang menghutangi, dia harus yakin janji Allah bahwasanya nanti kamu dapat ganti seperti sedekah itu. Kalau kamu mengikhlaskan, Allah akan ganti 700 lipat. Enak nggak Pak? Enak ya.
Berarti semangat mengutangi ya Pak ya. Tapi bagi yang berhutang, kamu hutangnya pas kepepet saja. Kalau nggak kepepet jangan dikit-dikit hutang. Hutang kok dikit-dikit. Hutang yang banyak sekali. Yang kedua, segera lunasi, bayar hutang. Karena kata Nabi, matlul ghani yudhulmun. Orang yang menunda-nunda bayar hutang itu zalim. Zalim fa innal dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Orang yang berbuat zalim nanti akan sengsara hari kiamat. Berat Pak. Jadi jangan yang menghutangi. Ustaz sudah saya ingatkan, sudah saya tegur. Jadi kayak saya yang punya hutang Ustaz sekarang. Dulu dia datangnya melas-melas, waktunya bayar malas-malas. Sekarang gantian saya yang melas-melas, kayak saya yang punya hutang. Padahal saya ini nagih. Udah diingatkan sekali, 2 kali tanam lah. Ya Allah, saya sudah menghutangi atas perintahmu, sudah tak kasih tenggat waktu sebagaimana petunjukmu. Dianya malah nyolot. Ya Allah, ya sudah, yang ini urusnya Allah. Saya minta gantinya ke jenengan ya Allah. Saya menghutang ini atas perintahnya siapa? Atas perintahmu. Gitu. Makanya pas mengutangi niat jenengan hati-hati. Kalau niat jenengan pengen, bapak ini loman ini suka ditanya. Benar nanti jenengan salah niat, isinya kecewa, isinya sakit hati. Tapi kalau niatnya karena Allah, ini orang memenuhi syarat ini dihutangin. Dia orangnya juga sholat tiap hari juga, orangnya juga nggak mampu. Ya sudahlah ya Allah, Bismillah saya bantu dia dengan mengutangi. Soalnya kalau ngasih eman Ustaz 10 juta diutang. Bismillah. Nanti kok dianya misalkan dolim, yang dolim dia akan jenengan udah minta sama Allah, ya Allah saya minta ganti dong ya Allah. Yang nyuruh jenengan, yang tanggung jawab siapa? Ya jenengan dong. Jadi tanggung jawabnya minta sama Allah aja. Enak kan Pak? Kalau minta sama Allah pasti akan dikabulkan. Tiba-tiba bisnisnya, proyeknya tanda tangan semuanya. Oh alhamdulillah, hutangnya 10 juta dapat proyek 1 triliun. Lumayan kan Pak? Lumayan ya? Insya Allah. Kira-kira begitu. Jadi hidup ini tetap happy kalau ikut aturan prakteknya. Ini prakteknya agak berat sih Pak. Nanti diuji dalam prakteknya. Kira-kira begitu. Luar biasa. Jadi terkait dengan utang termasuk utang negara besar. Ya, ini bikin utang keluarga aja susah, bikin utang negara ya Pak ya.